له على زين عبادك وأشرف العباد أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والخرم وترجمان بلسان الكدم ومنبغ العلم والحكمة والحكم بنا وحبيبنا وشفينا ومولانا يا رب زد شرفا يا رب وكرم عن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وذريته، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام أبو الشجاع أحمد بن حسين أحمد الأصبهاني وأصوله وفروعه، sebenarnya khususan di Haji Muhammad Nusrah bin Syaibin Salim al-Waqqas وأصولهم وفروعهم أن الله تعالى الرحيم الحمد لله رب العالمين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin jamaah Majelis Taklim Darul Qurba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul bait akhina fillah Bapak Ustadz Guru Sarmubi beserta keluarga, para asatidz yang hadir pada malam hari ini, di antaranya Ustadz Maulana Ustadz Muhammad Saudi, yang wabil khusus Habibun al-Mahbub Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas, para sesepuh orang-orang tua saya yang hadir, di antaranya Bapak Abdul Latif, Bapak Zainuddin, Jam Idrus, dan bapak-bapak yang ada di luar, tanpa mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keridhaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak keluar kita dari majelis ini kecuali diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mudah melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk duduk di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini memberikan keberkahan, manfaat, dan mudah-mudahan kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kepada semua umat yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan sabda dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan takrib, masuk kepada pasal siwak. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengulangi kembali pelajaran 2 pekan yang lalu, karena ada yang baru hadir, sebagai mengulangi kesimpulan dari pelajaran 2 minggu yang lalu berkaitan dengan kulit bangkai. Jadi kesimpulan pelajaran kita 2 pekan yang lalu bahwa kulit bangkai dari hewan anjing dan hewan babi, atau yang terlahir dari keduanya, itu juga najis, kecuali kulit, rambut, Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kesimpulan 2 minggu yang lalu. Sekarang kita masuk kepada pasal yang baru,
Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu. Faslun wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawal lis-sha'im. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashad istihbaban inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi wa inda al-qiyami minan nawmi wa indal qiyami ila sholati. Sampai situ dulu ya. Mudah-mudahan keburu waktu. Paslon ini satu pasal wasiwaku siwak, adapun siwak mustahabun itu disunahkan fi kulli halin dalam setiap keadaan. Illa ba'da zawal kecuali setelah tergelincirnya matahari lis-shaimi bagi orang yang berpuasa. Di dalam syarah dalam kitab Fathul Qarib, siwak adalah merupakan salah satu dari sunnah-sunnah wudu. Ya, di sini dikatakan wa huwa min sunanil wudu'i, dan dia siwak ya, merupakan bagian daripada sunnah-sunnah wudu. Nah, jadi kalau pakai siwak hukumnya sunnah dalam segala keadaan. Ya. Wayut laku, nah ini keterangan dalam syarah. Wayut laku dan diungkapkan asiwaku siwak itu aidon juga ala ma yustaqu bihi min araqin, dari sesuatu alat yang digunakan yang terbuat dari kayu arak. Ya. Jadi siwak bisa disebut sebagai proses ya menggosok gigi atau bagian yang ada di dalam mulut. Bisa juga siwak diartikan sebagai alat yang digunakan ya untuk membersihkan kita punya gigi. Jadi siwak itu bisa bermakna alatnya. Satu dan masakan. Nah, jadi siwak itu bisa bermakna alat ya. Kudu dibawa nih siwaknya soalnya. Iya. Ya, ini siwak nih. Ya. Bukannya permen kan? Ya. Jadi siwak bisa diartikan sebagai alat yang kita gunakan. Ya. Bisa juga makna siwak itu adalah proses ya membersihkan gigi. Ya. Siwak atau disebut miswak. Ya, juga miswak ada siwak, itu sama maknanya. Itu ada cara dalam kitab Hasyiah I'anatul Thalibin ya, daripada syarah kitab Fathul Mu'in ya, itu dijelaskan bagaimana cara memegang siwak. Enggak asal pegang doang, enggak kayak megang pukulan beduk ya. Beduk kan begini. Tapi kalau memegang siwak diajarkan oleh ulama, ini nih jempol sama kelingking ada di bawah. Sementara telunjuk dari tengah, jari manis ada di atas. Ini posisi memegang siwak. Kemudian panjang dari siwak, ini jangan boleh kontek masih dipakai aja. Ada atau pakai terlalu panjang ini setengah meter dipakai siwak. Jadi ada aturannya. Gitu. Minimal panjangnya siwak itu tidak kurang dari 4 ruas jari selain jempol. Ini aneh bagi 2 nih. Kalau kita ukur ini lebih dari 4 ruas jari. Ya, udah dapat kesunahan. Tapi nggak boleh lebih dari 1 jengkal. Nggak boleh lebih dari 1 jengkal. Umpama ente
ya 2 jengkal panjang, montok itu kalau tahu di kantor. Ya. Kalau ente beli ya siwak nggak ada yang panjang yang udah dikemas ya, itu rata-rata ukurannya kurang 1 jengkal, lebih dari 4 buah jari. Itu cara memegang juga ukuran siwaknya. Terus cara gunainnya di mana? Apa main digosok-gosok aja? Beda sama orang sikat gigi. Kalau gigi kan ke atas ke bawah atau gitu. Tapi kalau siwak disunahkan itu, ya dia itu melebar, ya melebar. Nah, dari sebelah kanan, kemudian gigi bagian atas paling luar, kemudian bagian dalam. Habis itu sebelah bagian bawah, bagian luar, bagian dalam, baru ke sebelah kiri, ya dari bagian luar juga bagian dalam seperti yang sebelah kanan. Nah, nanti terakhir lidah kita garis, ya. Atau juga dalam keterangan lain lak-lakan. Kalau kita contohin ya, langit-langit, ya. Langit jauh kan. Ya. Kita lihat, ya sunnah bersiwak. Nah, caranya, datang dulu ya. Ya. Kanan. Dalam lalu arah bawah ya, bawah kiri kanan, bagian dalam bawah terakhir buat tutup sama. Itu cara pakai siwak. Lak-lakan itu ada doanya juga ya, ketika bersiwak ada doanya ya, Allahumma tahhir doa gitu. Allahumma tahhir, ya Allah bersihkan bisiwaki, dengan siwak ini, asnani, gigi-gigi saya ya. Wa qawi bihi, dan kuatkan dengan siwak ini lasati, gusi-gusi saya. Jadi itu doa yang kita baca ketika bersiwak. Ada satu lagi. Kemudian wa afsih bihi lisani, dan pasihkan ya saya punya lisan. Nah, itu doa ketika kita menggunakan siwak. Allahumma tahhir bisiwaki asnani wa qawi bihi lasati wa afsih bihi lisani. Nah, itu doa yang kita baca ketika bersiwak. Kemudian wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Adapun siwak itu disunahkan dalam setiap keadaan. Nah, jadi setiap keadaan ya kita disunahkan memakai siwak. Tapi nanti ada ya tempat-tempat di mana di situ sangat dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak faedah, ya banyak keutamaan ya seseorang jika menggunakan siwak. Ya. Dalam beberapa hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, as-siwaku matharatun lil fami wa mardatun li rabbi. Ya, siwak itu membersihkan kita punya mulut. Yang kedua, dan dengan siwak itu mardatun li rabbi, kita akan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Simple, ya, kecil, tapi mendapatkan manfaat faedah yang luar biasa. Dan dalam hadis yang lain, laula an asyqa ala ummati
la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Sekiranya tidak memberatkan atas umatku, kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli, maka aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau sholat. Dan kayu ini ya, khusus ya, dalam artian yang disebut kayu Arab bisa juga dari dahan buah kurma ya, atau pohon zaitun. Nah, ini di Indonesia nemu kan kayu siwak itu? Belum ada sih. Ya. Kita boleh pakai selain Arab ini ya, sebatang batang yang agak kesat itu bisa juga kita gunakan. Tapi afdoliyahnya ya, utamanya kita pakai Arab karena khas nih wanginya ya, wanginya khas juga, nanti khasiatnya juga ya, luar biasa ya. Kita pakai siwak, jangan mentang-mentang kita pakai siwak bertahun-tahun nggak diganti-ganti sampai udah pada kuntet ya, udah setahun 2 tahun masih dikantongin hampir berjamur. Jadi walaupun kita pakai siwak perlu dibersihin juga tuh ya, jangan nggak bersihin. Kalau udah agak ini dipotong, ganti lagi. Kira-kira berapa bulan ganti. Jangan siwak seumur hidup. Dari pertama beli dia pakai siwak itu, sampai 10 tahun masih dipakai aja. Ya. Nah, jadi kebersihan juga tetap dijaga, dibersihin terus siwak. Ya, kalau udah berapa bulan ganti. Ya. Nah, jangan dipakai doang dibersihin kagak. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawal lishaim. Nah, ini ada pengecualian. Ya, kita boleh menggunakan siwak dalam segala keadaan, illa ada istisna ba'da zawal lishaim, kecuali setelah tergelincir matahari bagi orang yang puasa. Baik puasa sunnah ataupun puasa yang fardu. Nah, ini kenapa dilarang? Ya, bagi orang yang berpuasa setelah matahari sudah tergelincir masuk waktu zuhur, hukumnya makruh. Ya. Makruhnya tapi makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Ya. Kenapa makruh hukumnya? Ya, karena dalam satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Ya, la khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil miski. Perubahan bau mulut orang yang berpuasa ya, karena nggak makan kan, dari sahur tuh sahur jam 4 dia nggak makan. Akhirnya hawa dari perut itu naik ke mulut, sehingga mulut orang berpuasa kan bukan main harumnya. Kebalikannya maksud tetap ya, kayak boneka itu. Ya. Itu bau mulut perubahan orang yang berpuasa. Atyabu indallah, itu lebih harum di sisi Allah. Ya. Dibandingkan minyak kasturi. Ya, bukan pandangan manusia nih. Kalau pandangan manusia kagak demen orang bau mulut begitu. Tapi di sisi Allah, perubahan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik daripada minyak kasturi. Minyak kasturi kan nomor wahid ya, Bib ya. Ya, minyak kasturi luar biasa. Nah, jadi yang begitu mahal, ya, yang begitu di sisi Allah begitu mulia, itu jangan kita hilangin. Gitu.
biarin aja mulut kita bau, ya. Kalau kita pakai siwak, ya. Nah, jadi bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya walaupun ada pendapat dari imam yang lain yang tidak memakruhkan, ya boleh pakai siwak kapan saja. Tapi dalam mazhab Syafi'i, ya hukumnya makruh tanzih menggunakan siwak, ya ketika tergelincirnya matahari. Wa huwa fi thalathati mawadi'a asyaddu istihbaban, dan siwak itu pada 3 tempat amat disunahkan. Nah, di sini sebelum masuk ke tempat-tempat yang lebih disunahkan, ya dalam penjelasan illa ba'da zawal li shaim fardhan aw naflan, ya, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa, ya baik ya puasa yang fardu atau yang sunnah, wa tazulul karahati bi ghurubisy syamsi, dan hilang ya kemakruhannya itu bi ghurubisy syamsi, ya ketika terbenam matahari. Jadi kalau udah terbenam matahari boleh pakai siwak. Tapi kita masih puasa setelah zawal, makruh hukumnya. Waqtarat Nawawi, nah ini pendapat, dan memilih Imam An-Nawawi adamul karahati mutlaqan, tidak ada kemakruhan secara mutlak. Nah, ini Imam An-Nawawi, ya dia nganggapnya nggak makruh tuh. Ya, mau kapan aja selama bulan Ramadan atau puasa sunat, dari terbit ketika imsak, ente pada saat sholat zuhur, sholat asar pakai siwak, kalau menurut Imam Nawawi nggak ada kemakruhan, ya tetap mendapat pahala sunnah. Tapi Imam Ar-Rafi'i memakruhkan, ya, jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i menggunakan siwak setelah zawal, ya condongnya matahari ke arah barat yang tandanya masuk zuhur, hukumnya adalah makruh. Ketiga tempat yang amat disunahkan. Yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi. Ketika berubahnya mulut, ya, min azmin, dengan diantaranya itu diam, ya, bau mulut karena diam. Qila dikatakan huwa sukutun tawil, diam yang lama, ya, yang panjang. Nah, itu bisa merubah, ya, aroma mulut kita. Wakila, dan dikatakan juga wahuwa tarkul akti. Yang dimaksud azmin ini, ya, diam artinya diam, nggak ngomong, ya, atau juga dia meninggalkan makan. Seperti orang yang berpuasa, dia nggak makan, mulutnya jadi berubah. Wa ghairihi, dan selainnya, ya, selain yang disebutin tadi tuh, ya, apakah lantaran dia berhenti nggak ngomong, sukut, ya, diam terlalu lama, ya kayak orang gaul diem aja, ya. Kemudian dia meninggalkan makan, orang yang berpuasa yang berbau mulut, atau selainnya, ya, wa ghairihi liyashtamilu taghayyur fami bi ghairi azmin, ya, meliputi perubahan mulut, ya, tanpa azmin, dalam artian tanpa diam yang lama, ya. Seperti apa? Ka'akli dirihin, seperti orang yang makan makanan yang bau, ya, makan jengkol, bawang putih. Nah, itu disunahkan tuh, penekannya lebih kuat. Ketika kita memakan makanan yang berbau, yang aroma yang gak enak, kita bersiwak, ya, di situ dapat kesunahannya, ya. Karena kalau pakai pasta gigi gimana tuh? Dapat gak kesunahannya? Ya, kita nggak pakai kayu arok, tapi kita menggunakan sikat gigi sama odol, Pepsodent.
Dapat gak kesunahannya? Menurut Syekh Dr. Wahbah Al-Juhaili, ya, dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh, ya, beliau dalam kitabnya menjelaskan orang yang menggunakan pasta gigi kemudian sikat gigi, ya, dihukumi sama seperti memakai siwak, mendapat kesunahan. Ya. Tapi tetap ya, afdalnya menggunakan kayu arok, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan pasta gigi ada tuh rasa siwak, ada ya yang rasa siwak. Nah, jadi tempat yang pertama yang amat dianjurkan untuk menggunakan siwak ketika berubahnya mulut dengan sebab diam, ya, diamnya bisa karena diam nggak ngomong atau meninggalkan makan, dan di samping itu juga ya ketika memakan makanan yang nggak sedap, yang berbau pete, jengkol, bawang putih, ya, itu pun amat dianjurkan untuk menggunakan siwak. Kemudian yang kedua, wa indal qiyami minan naumi, ketika bangun dari tidur. Bukan bau duren itu, ketekang ya, duren montong baunya, ya. Kita menggunakan siwak. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ya, tempat di mana amat dianjurkan Rasulullah SAW, indal qiyami ila sholati, ketika mau menegakkan sholat, fardhon au naflan, ya, baik sholat itu sholat fardu atau sholat sunnah, ya, sholat 5 waktu atau sholat qobliyah rawatib, itu kita pakai siwak, ya, itu amat disunnahkan. Dan dalam satu hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu an, ya, rakaatani bisiwaki afdalu min 70 rakaatan bila siwakin. 2 rakaat kita sholat, ya, dengan menggunakan siwak itu lebih utama daripada kita sholat 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Itu menambah ganjaran kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap sholat, ya, atau ketika mau wudhu, ya, karena termasuk salah satu sunnah wudhu, ya, bersihin dulu, ya. Karena kadang-kadang kan, ya, namanya habis makan ada aja yang nyempil, betul nggak? Ya, habis makan daging, ya, makan daging ayam nyempil di sini. Oke. Lagi sholat isam tuh lidahnya tuh, main congkel-congkel. Kata sayang, iya, kalau lidah congkel-congkel keluar tuh, sayang dibuang, telan, gatal. Ya, makanya siwak ini kegunaan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sekitar gigi. Ya. Juga untuk menghilangkan warna kuning tuh, ya. Kadang-kadang kalau nggak sikat gigi berhari-hari berubah tuh, yang tadinya putih jadi blau, jadi kuning berubah. Ini juga bisa, ya. Jadi ketika sholat kita pakai siwak, itu menambah ganjaran pahala kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam satu keterangan, ya, dalam kitab Wasiyatul Mustafa oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya, itu berisi pesan wasiat bagi Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali. Dalam hadis itu dikatakan, ya Aliyu, alaika bisiwaki, wahai Ali, hendaknya kamu senantiasa menggunakan siwak. Kalau yang ngaji di musola, Encang pernah dengar nih, ya, karena saya di musola buka kitab Wasiyatul Mustafa.
Fafihi, maka di dalam siwak itu arba'atun wa ishruna fadilatan, terdapat 24 keutamaan fid dini wal badani, ya, baik untuk agama kita, ya, juga untuk badan kita. Nah, itu ada keutamaannya. Ulama menyusun manfaat daripada siwak. Bahkan ada yang bilang lebih dari 24 manfaat daripada siwak. Ya. Baik untuk agama kita, ya, juga untuk badan kita, ya, terutama yang ada di bagian mulut. Yang berkaitan dengan agama, keutamaan siwak sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi, as-siwaku, ya, mardatul lirabbi, akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian mendapatkan lipatan ganda, melipat gandakan pahala kita ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi agama. Ya. Kita mendapatkan keridhaan Allah, ya, kita dilipat gandakan. Ya, dilipat gandakan pahala kita ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian faedah daripada siwak, ya, fadilahnya mempermudah ketika sakaratul maut, juga mudah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu, ya, fadilah-fadilah, keutamaan, faedah, ya, daripada menggunakan siwak. Juga kalau kebiasaan ulama-ulama para sholihin, ya, bocah-bocah kecil udah diajarin tuh, ya, pakai siwak. Ya, kenapa? Karena ada manfaat orang pakai siwak itu bisa mencerdaskan, menguatkan hafalan. Ya. Jadi kalau di Tarim, ya, mungkin di Hadramaut, bocah-bocah, ya, umur-umur masih, ya, mau mayis, itu udah diajarin tuh pakai siwak. Ya. Karena untuk perkembangan dia punya otak, ya, kalau dia rajin pakai siwak, itu bisa mencerdaskan dia punya otak. Ya. Nah, kemudian kalau untuk badan, ya, kita tahu bahwa dengan menggunakan siwak gigi kita menjadi sehat, menjadi putih, ya, gusi kita juga sehat, ya, banyak pokoknya. Ya, kalau disebutin satu-satu, ya, waktunya kepanjangan. Ya, jadi dari sekian banyak fadilah keutamaan menggunakan siwak, ya, baik untuk agama kita, kebaikan agama kita, juga untuk kesehatan badan kita, terutama yang ada, ya, di sekitar mulut. Bisa juga buat melancarkan pencernaan. Ya, banyak penjelasan dari ulama, ya, tentang keutamaan, ya, menggunakan siwak, dan dalam siwak itu terdapat faedah, ya, kegunaan yang tentunya itu amat besar. Ya, makanya usahakan, ya, ini sunnah Rasul. Ya, jangan memahami sunnah Rasul kalau Jumat doang, ya. Ya, Cang, kalau kata Cang, belum statusnya gara-gara musim hujan itu tempat tidur pada rubuh. Kalau tempat tidurnya dari kayu rubuh. Kalau sekarang kan spring bed, Cang. Ya, jadi sunnah Rasul tuh banyak, ya, bukan cuma juat doang, ya, Bib. Ya, juat sunnah Rasul lebih dari satu, nambah bikin per 3. Sunnah Rasul banyak, ya, pakai siwak, ibadah-ibadah, ya, yang nawafil, ya, sholat duha, sholat tahajud, ya, sholat-sholat yang lain, ya, itu sunnah Rasul. Salah satunya siwak. Ya, ya, jarang dalam satu masjid paling 1-2 yang pakai siwak. Padahal di situ, ya, utamanya luar biasa. Ya, dari yang kecil-kecil dulu kan. Ya, kata Nabi kan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Dan siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, maka bersama-sama aku nanti masuk surga. Ya, jadi bukti cinta kepada Nabi, ya, kita sholawat, ya, kita menghidupkan sunnah-sunnahnya, ya, banyak.
Ya, salah satu yang kita bahas pada malam hari ini adalah siwak. Itu adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang harus ya kita hidupkan, ya kita hidupkan. Ya, mudah-mudahan dengan kita menghidupkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita nanti bersama-sama Rasul masuk ke dalam surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita pada malam hari ini. Mohon redho ya kalau ada yang kurang-kurang pas. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما تثنى على نفسك. ولك الحمد حتى رب علمنا الذي ينفعنا وبدئنا وبدئ أهلنا وغرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما